selamat jumpa kembali bersama Rian. Kali ini saya mau bikin konten atas permintaan di kolom komentar ya dari Mas Triwidya yang minta dibuatkan berapa sih saya habisnya kemarin di Bali. Jadi kalau dihitung-hitung itu 5 hari 4 malam, berangkat Jumat pagi sampai rumah Selasa pagi. Oke, jadi ini teman-teman, kalau dihitung-hitung sebenarnya sih ya mahal tidak mahalnya itu relatif ya, karena untuk tiket pasti sama kalau kita mau naik bis, jumlahnya sama ya, jadi nggak ada perbedaan kecuali kelasnya aja. Kebetulan saya kan waktu berangkat menggunakan kereta ekonomi, bisnya yang sleeper. Kalau teman-teman mungkin berangkatnya dari Jogja tentu lebih murah karena nggak ada biaya tiket kereta. Jadi kita langsung aja ya. Nanti berapa yang keluar dari saya, ini untuk 2 orang, dan nanti tinggal di kira-kira nanti yang menurut teman-teman itu boros, mahal, bisa di skip. Kalau yang murah mau dipakai ya monggo. Kalau kebetulan juga saya ingin yang ini, tinggal tambahkan saja nanti biayanya berapa. Jadi saya berangkat bersama adik saya, kode bujangi. Bedanya adik saya bujang beneran, kalau saya bujang celingkrit. Oke ya, jadi kami berangkat dari Jumat pagi. Ya, Jumat pagi ketemu di stasiun kereta api Kebumen. Nah, kalau dari rumah saya ke stasiun kereta api Kebumen itu berjarak kurang lebih 4 km. Kalau naik ojek online itu biayanya antara 9.000 sampai 13.000 atau 15.000 tergantung jamnya. Kalau pagi ya saya nggak paham banget gitu ya. Yang jelas saya pernah sih sampai ke kota itu yang lebih jauh dari stasiun sebelum ada kenaikan harga BBM dulu 9.000. Kalau sampai stasiun ya anggap aja lah 10.000. Itu kalau pakai Grab. Kalau pakai Gojek, saya rasa lebih mahal sedikit. Namun karena saya berangkatnya diantar oleh mantu saya naik motor, jadi saya nggak mengeluarkan biaya. Adik saya juga diantar sama tetangganya sampai ke stasiun itu juga nggak bayar. Karena kebetulan rumah adik saya dengan stasiun itu paling hanya sekitar 1 km. Nah, keberangkatannya saya menggunakan kereta api Joglo-Semarkerto yang berangkat dari Purwokerto, muter Jogja, Jawa Tengah, kembali lagi sorenya sampai Purwokerto. Itu sekitar jam 7.40. Itu tiketnya untuk ekonomi 85.000, kalau eksekutif kalau nggak salah 125. Itu di hari normal ya, sebelum puasa. Nah, kemarin saya lihat harganya sudah naik untuk mulai di minggu keberapa di bulan puasa itu sudah naik menjelang lebaran. Jadi dan kebetulan saya juga menggunakan tiket lansia. Jadi kalau lansia itu kalau kita sudah daftar di stasiun kereta api sesuai dengan KTP kita, atau mungkin juga nggak sesuai dengan KTP lah, misalnya KTP kita di daerah, kebetulan kita berada di Jogja atau di Jakarta, mungkin bisa daftar ya, karena itu online nasional. Itu cukup daftar 1 kali, hanya bawa KTP, tunjukkan bahwa usia kita sudah lansia. Itu akan mendapatkan diskon 20%
dengan catatan belinya langsung di loket atau di aplikasinya KAI Akses. Kalau di toko online lainnya seperti tiket.com maupun Traveloka itu nggak bisa. Kalau di sana kan di aplikasi itu umumnya dapat bonus diskonan itu 10%. Nah, saya mengambil yang ini lumayan. Ini berlaku bukan hanya untuk tingkat ekonomi, tapi juga bisnis dan eksekutif. Kalau untuk kelas panoramik atau luxury itu nggak berlaku. Jadi hanya eksekutif ke bawah. Itu saya udah memanfaatkannya untuk beberapa kali, lumayan 20%. Nah, ini tiketnya kereta api Joglo-Semarkerto dari Kebumen menuju Jogja itu 85.000, sedangkan saya dapat 20%-nya, dapat diskon 20% menjadi 68.000. Jadi untuk 2 orang 153.000. Kalau beli tiket di KAI Akses ini nggak kena biaya administrasi. Dan enaknya kalau kita belinya di KAI Akses, kalau kita mau pesen-pesen minum maupun makan itu bisa menggunakan aplikasi KAI Akses ini tanpa kita perlu nyegat atau nyetop pramugari kereta api atau kita ke kereta makannya. Cukup pakai aplikasinya itu, dan itu berlaku selama tiket itu aktif atau perjalanan kita di kereta itu. Saya pernah dari Jakarta ke Kebumen pulang, itu mau pesen makanan khas yang Cirebon, ya itu yang bisa dipesan antara Jakarta Cirebon, sebelum Cirebon lah seharusnya ya. Tapi setelah Cirebon saya pesen makanan yang khas Cirebon itu udah nggak bisa, bisanya makanan yang lain, seperti itu teman-teman. Ini sekedar bagi pengalaman dulu ya mengenai keuntungannya kita beli di KAI Akses. Oke, berarti itu tiketnya 153.000 untuk 2 orang, seharusnya 170.000 ya. Kemudian di Jogja saya dari stasiun menuju terminal Jombor itu menggunakan GrabCar. Dari stasiun sampai Jombor plus parkirnya. Jadi untuk kalau masuk ke stasiun GrabCar-nya itu parkirnya kita yang bayar ya, penumpang. Itu kalau nggak salah 45.000. Tapi saya kasih tip jadi 50.000. Jadi ya 5.000 lah. Oke, GrabCar-nya saya 50.000. Kemudian dari Jogja, karena dari Jogja sampai di terminal Jombornya masih cukup lama, kami sempat minum kopi dan gorengan untuk 2 orang. Kalau nggak salah kopinya 5.000-an, 2 10.000, gorengannya 2.000-an, 5 10.000, berarti 20.000. Ya itu aja. Terus dari Jogja ke Denpasar itu saya menggunakan Gunung Harta, bis Gunung Harta yang berangkat dari terminal Jombor sampai Denpasar. Berangkatnya sekitar jam 11 atau setengah 12, saya lupa. Hanya sayang tiketnya hilang. Saya dikasih ini yang tiket pulangnya. Itu saya menggunakan yang sleeper, dan itu saya pesen sekitar 1 bulan sebelumnya. Jadi saya bisa milih tempat tidur yang sesuai keinginan kita, yaitu dua tempat duduk sleeper itu masing-masing 550.000, jadi 1.100.000 2 orang. Oke, dalam perjalanan kami nggak beli apa-apa lagi karena kebetulan di bis ini mendapatkan fasilitas snack. Jadi setelah keluar dari agennya, bukan dari terminal Jombornya ya, karena dari terminal Jombor itu menuju ke agennya yang di Ring Road Timur Jogja, itu
masih menaikkan penumpang juga di Solo. Nah itu nanti kita dikasih snacknya setelah dari agennya, ya. Yang dari Solo nanti juga akan dikasih menyusul yang naik dari Solo. Gitu ya, jadi sudah nggak perlu beli apa-apa lagi. Hanya kebetulan adik saya memang bawa oleh-oleh atau bawa snack dari rumah, ya itu nggak masuk inilah anggaran ya. Kemudian di ferry saat penyeberangan kami membeli pop mie ya. Kebetulan saya turun dari bis Harta Gunung Harta ini tidak bawa ininya, tidak membawa pop mie-nya. Jadi saya beli di situ satunya 15.000 pop mie. Kalau di Indomaret apa Maret kan itu kayaknya 10.000 ya, itu harga wajar lah kalau di kapal ferry. Beli 2 30.000. Oke, jadi perjalanan berangkat sudah berapa ini anggarannya? Nah, maksudnya yang sudah dikeluarkan. Yang sudah dikeluarkan sampai dengan tiba di Bali, saya turunnya di Tuban ya, karena mau mampir ke rumah teman. Itu habisnya sudah 1.353.000. Oke. Tapi sebulan sebelumnya saya sudah booking hotel. Ini juga pengalaman ya buat teman-teman kalau mau lama-lama di Bali. Saya sarankan booking hotelnya jangan full selama di Bali di satu hotel. Sebaiknya pisah-pisah. Jadi kita bikin dulu rencananya mau kemana-mana. Nah, kita cari hotelnya di kira-kira objek wisata yang terakhir di hari itu kita berkunjung, yang dekat gitu ya. Atau bisa juga di hotel yang terdekat objek wisata yang mau kita kunjungi pertama kali di hari itu, sehingga kita tidak membuang waktu yang cukup lama. Saya itu kekeliruannya di situ. Jadi saya udah booking hotel di Legian. Jadi di Legian Village Hotel selama 3 malam. Satu malamnya 350.000. Jadi 1.050.000. Ini plus administrasi karena saya belinya di tiket.com 7.500 nggak saya masukkan lah. Jadi 1.050.000. Kemudian sewa mobil selama 3 hari di sana, sewa mobil lepas itu sehari dihitung 250. Saya pesennya 3 hari 740. Dan BBM selama di Bali saya belinya itu BBM karena waktu berangkat itu BBM-nya sudah full tank turun 1 strip, dan itu sudah mulai habis, masih sisa sekitar 1/4 tangki. Itu di hari kedua saya bawa mobil itu. Jadi sore hari sebelum pulang ke hotel, BBM-nya saya isi full, hanya habis 260.000. Sehingga hari ketiganya saya pakai itu kebetulan juga turunnya hanya 2 strip. Jadi dari awalnya memang turunnya 2 strip ya, bukan 1 strip malam. Jadi satu hari hanya turun 2 strip. Itu jadi BBM-nya 260.000 aja saya belinya. Oke, hari pertama, pengeluaran pertama untuk sarapan sudah include di hotel ya, untuk 2 orang. Kemudian hari pertama maksudnya sebelum sampai ke hotel, turun dari bis, saya udah dijemput sama teman saya itu sekitar jam 5 pagi. Itu sudah sampai di Tuban, tepatnya di SPBU, di perempatan ya apa namanya apa ya, nama daerahnya Gebrak atau apa itu, di perempatan itu saya sudah dijemput sama teman saya, istirahat pagi, mandi,
terus makan pagi di rumah teman sehingga tidak mengeluarkan biaya. Kalau misalkan teman-teman tidak, nah ini tentunya harus ada anggaran makan pagi ya. Dan tentunya juga makan siang, tapi nanti makan siangnya juga ada. Oke, singkat cerita, saya di rumah teman pagi itu mandi, makan, terus ngobrol-ngobrol sebentar, berangkat ke Tanah Lot. Itu jaraknya dari rumah teman saya ke Tanah Lot sekitar 10 km. Berangkat kalau tidak salah jam 10 WITA, jam 10 atau jam berapa ya? Iya, sekitar jam 10-an. Kemudian di Tanah Lot kita bayar tiket masuk untuk 3 orang 20.000, jadi 60.000, parkirnya 10.000, jadi 70.000 di Tanah Lot ya. Kemudian di Tanah Lot adik saya foto-foto yang pakai jasa itu nggak tahu berapa, ini nggak saya masukkan karena memang bukan merupakan pengeluaran bersama, itu dia potret-potret pribadi. Oke, kita lanjut. Setelah jalan-jalan di Tanah Lot, kita menikmati pantai yang cukup panas karena sampai sana sekitar pukul 11 ya, hingga kulit saya juga gosong. Ini sudah 1 bulan lebih masih polang. Ini tadinya waktu pulang itu masih gelap banget. Ini udah saya ini kan apa, pakai apa yang buat pembersih lah, skim apa namanya, krim diberikan sama anak, belum hilang full. Ini saya masih ini kalau tulis seneng nih kalau dapat contoh gosong. Oke. Jadi walaupun panas-panasan karena dari awal saya memang ingin menyicipi kopi luwaknya di Tanah Lot, saya mencoba sana, dan ini harganya cukup mahal teman-teman. Satu cangkir kecil itu ya, bukan ini cangkir muk, ini besar lah. Ini hanya cangkir yang buat tamu-tamu itulah. Itu 50.000 satu cangkir. Juga yang pakai es, jadi es kopi luwak, tadi saya kan pakai es itu juga 50.000. Habisnya 3 orang 150.000. Kemudian pulang dari Tanah Lot saya mampir ke kedai apa itu namanya, nanti di videonya ada yang disebutkan. Hanya itu kedainya itu saya upload di channel Rian Kulineran. Jadi saya punya 3 channel yang sudah monetasi. Yang Rian AR itu yang umum, kebanyakan channel untuk tutorial membuat wine dan tema-tema yang lain yang sealiran lah. Kemudian yang ini Rian Portrait khusus untuk jalan-jalan. Satunya lagi Rian Kulineran, tapi ini udah lama saya nggak upload di sana. Jadi untuk kopi luwaknya, minumnya dan makan siangnya di kedai apa itu namanya lupa, itu ada di channel Kulineran ya, saya kasih cuplikan sedikit ya. Oke, jadi di kedai itu kami makan bertiga menggunakan menu yang khusus. Itu buat teman-teman yang kira-kira mau backpackers ini harus di skip ya, karena mahal. Habisnya 3 orang 280.000. Oke, untuk malamnya karena kami makan siangnya ini juga udah agak ini ya, kami tidak makan malam, dan kebetulan juga pop mie yang dibawa dari apa, yang fasilitas dari bus Gunung Arta masih ada, kami makan pop mie-nya, jadi nggak mengeluarkan biaya lagi. Oke, lanjut. Sabtu pagi makan paginya di hotel ya, sudah fasilitas hotel makan pagi.
kami makannya dikenyang-kenyangin. Kemudian setelah makan kita menuju ke Bali bagian selatan, yaitu menuju ke Pantai Pandawa lewat tol. Di etolnya di sana hanya kena Rp9.000 ya, Rp9.000. Kemudian sampai di Pantai Pandawa itu tiketnya kami berdua kena Rp8.000, parkirnya Rp5.000. Jadi untuk tiket masuk 2 orang Rp16.000, parkirnya Rp5.000 menjadi Rp21.000. Di Pantai Pandawa karena panas sekali, kami beli kelapa muda 2 biji. Di sana kelapa muda sepertinya sama rata semua. Di daerah Bali itu satu kelapa muda itu 20.000. Apesnya saya dapatnya yang bukan kelapa muda tapi sudah agak tua, tapi belum tua banget, jadi kelapa mudanya nggak bisa dimakan, hanya airnya aja. Setelah dari Pantai Pandawa, kami sempat foto-foto dulu di sana, di tebing yang di Papras itu menuju pantai mana sebelahnya Pandawa. Dan ini saya begitu udah sampai rumah baru aduh gelo, saya enggak, padahal disarankan sama teman saya ke Pantai Melasti. Ternyata di Pantai Melasti itu lebih bagus dari Pandawa, hanya karena Pandawa lagi populer. Ya udahlah, nggak apa-apa. Next time kalau ke Bali lagi saya harus ke Pantai Melasti, itu lebih bagus tanpa mengurangi keindahan Pantai Pandawa sendiri ya. Oke, setelah dari Pantai Pandawa saya menuju ke GWK. Parkir di GWK itu 10.000. Tiket masuk saya menggunakan tiket yang jalan kaki itu 125.000 satu orang, jadi 2 orang 250.000. Buat teman-teman yang tidak kuat jalan jauh dan nanjak, ya disarankan tiket masuknya plus setelnya itu satu orang 40.000 untuk pulang pergi. Jadi pulang perginya dari titik keberangkatan, tiket dari titik keberangkatan pintu masuk sampai ke patung Garuda yang baru. Galer, jadi buat yang nggak kuat jalan kaki ya, saya sarankan sih beli tiket kendaraan listrik yang melayani dari pintu masuk sampai ke sini. Satu orang 40.000. Tadi saya pikir tempatnya dekat atau jauh tapi datar gitu. Ini ternyata jalannya naik, terus capek. Sementara kita nggak bisa beli tiket di dalam, jadi nggak bisa balik lagi. Kalau mau balik lagi, beli tiket masuk lagi. Jadi saya sarankan itu menggunakan tiket shuttle-nya, supaya karena naiknya ke patung yang baru itu cukup jauh dan jalannya nanjaknya nggak tajam tapi cukup melelahkan. Jadi di GWK saya sarankan lah yang tidak biasa jalan kaki lebih baik pakai itu. Kalau pulangnya sih aman ya, karena jalannya turun. Kemudian di area patung yang baru kami beli es krim 2 orang Rp25.000 sehingga Rp50.000. Nah di sini saya sempat ini ya rada gelo ya. Saya pikir tiket itu sudah termasuk untuk naik ke puncaknya ya. Ternyata enggak. Ke puncaknya malah tiketnya lebih mahal
dari tiket masuknya, yaitu satu orang 250.000 hanya untuk sekitar 1 jam. Nah, karena kami berdua kami putuskan tidak jadi naik. Lumayan lah, 250.000 kali 2 500, walaupun itu mungkin suatu pengalaman yang luar biasa ya, karena tentu dari sana bisa melihat area Bali, karena kebetulan patungnya kan dari Tanah Lot juga kelihatan lewat pemandangan lewat atas air laut, itu kelihatan besar sekali. Jadi kalau dari patungnya itu dari atas seperti di Monas itu ya, kita bisa melihat pemandangan Bali secara ya area Bali Selatan, Bali Tengah lah, sampai ke Tuban. Oke, singkat cerita itu kami di GBK. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi sempat ada problem di recordingnya. Tadi sampai di GBK ya. Oke, singkat cerita kami melanjutkan ke Uluwatu. Sampai di Uluwatu saya sekitar pukul 3 kalau nggak salah ya, 3 Wita ya. Di sana udah banyak orang antri tiket untuk nonton tari kecak, bahkan seharusnya loket tiketnya itu dibuka pukul 5 Wita. Ini menurut papan pengumuman, tapi ternyata pukul 3 udah antri. Dan bagi yang mau nonton tari kecak, saya sarankan beli tiketnya online. Dan ya H-2, H-3 lah, cari yang benar-benar hanya untuk tiket nonton tari kecak, karena biasanya di tiket.com itu juga ada nonton tari kecak plus dinner. Nah, plus dinernya itu mahal sekali. Dulu kemarin kalau nggak salah ada 600 berapa ribu. Jadi saya sarankan kalau ingin, terutama kalau di weekend ya, kalau mau nonton tari kecak itu kalau di weekend sebaiknya belinya online. Tapi kalau beli di sana pun bisa, antriannya cukup panjang. Dan saya mendapatkan tiketnya itu untuk pentas yang kedua, pertunjukan kedua, yaitu pukul 7 malam. Jadi kalau pukul 7 malam boleh katakan sudah nggak kebagian sunsetnya di tempat kita nonton tari kecak, karena kalau dari bangku penonton kalau pas sunset bagus banget. Akhirnya saya hanya nonton sunsetnya hanya dari tebing pantai. Itu ya memang kebetulan waktu itu sunsetnya agak tertutup awan. Kalau hari sebelumnya saya sempat merekam sunset di Pantai Legian, itu bagus banget, bagus. Oke teman-teman, singkat cerita sampai di Uluwatu saya beli tiket masuk, objek wisatanya satu orang 30.000 untuk WNI, WNH 50.000. Jadi kami 2 orang 60.000, untuk tiket tari kecaknya 2 orang 300.000. Sebelum pertunjukan tari kecak, karena masih menunggu 1 jam, kami sempatkan makan, ya boleh katakan makan siang yang terlambat. Dan ternyata saya milih mie goreng. Saya pikir mie goreng ya kayak mie goreng ini, mie goreng Jawa gitu ya. Ternyata itu mie instan. Satu porsinya 20.000, 2 orang 40.000. Nah di situ saya biar kelihatan kayak orang bule geseng, saya minum bir botol kecil 35.000. Jadi total 75.000. Oke, pulang dari nonton tari kecak, pulang dari Uluwatu, itu menyempatkan makan malam di perjalanan, itu berdua habis 60.000. Itu makan ayam goreng plus sayuran. Kemudian sampai hotel
sudah malam, sekitar pukul 11 malam kami langsung tidur. Ya setelah mindah-mindah data hasil ngambil gambar selama perjalanan sehari itu. Pagi harinya hari Minggu setelah makan pagi kami berangkat sekitar pukul 9 pagi dari Hotel Median. Itu kami bermaksud menuju ke Pura Agung Besakih, ke desa Penglipuran, dan di beberapa tempat sebenarnya, tapi rupanya hanya tidak pun bisa kami kunjungi. Jadi itu pentingnya kita mencari hotel jangan di satu hotel. Jadi kalau kita di sana mau 3 malam misalkan, sebaiknya ya cari di 3 hotel yang letaknya dekat dengan objek wisata yang mau kita tuju, atau minimal ya tidak jauh lah dari hotel, dan cari hotel yang murah. Ini kesalahan saya. Jadi mau menuju ke Pura Besakih pun cukup makan waktu. Oke, singkat cerita, dalam perjalanan karena cukup jauh dari Median sampai Pura Besakih sekitar 60 km-an, di perjalanan kami sempatkan untuk istirahat, yaitu istirahat minum kopi dan bakso ayam di sana. 2 orang habis 40.000. Kemudian masuk ke area parkir, maksudnya area apa ya, kayak kalau Kemana Pak? ke Pura Agung Besakih. Saya parkir aja 5.000. Masih jauh berapa penumpangnya, tapi di Pura Besakih sudah tidak kena biaya parkir lagi. Kemudian tiket masuk ke Pura Besakih untuk di lokal 30, asing 60. Ya, makasih Mbak ya. Di sana juga kita diwajibkan menggunakan kain untuk menutupi area bawah badan kita. Itu saya sewa kain, nah di sini agak sedikit trouble karena 5 atau 6 penjajah itu langsung nyerbu semua dan langsung memakaikan kain ikat pinggang, kain ikat kain ya, yang dibuat kayak ini ya, bukan kainnya tapi ininya, selendangnya, kemudian topi dan apa. Wah, trouble lah. Akhirnya saya hanya mengambil kainnya saja. Kalau adik saya nggak bisa menolak, jadi dia ya kain, ya ikat, ya topi. Jadi dia habis 40.000. Kalau saya hanya kain sama nggak bisa nolak beli kembang bunga tabur itu ya, kembang tabur. Yang untuk ngabur itulah, kalau kita mau ke makam apa itu, 1 keranjang itu 10.000, isinya sedikit banget. Nah ini untuk pengalaman ya, kita harus kalau memang kita nggak membutuhkan yang lainnya, yang wajib adalah kainnya, 10.000 itu kita wajib. Jadi sini habis 60.000 jadinya, jadinya kalau hanya kain aja 2 orang kan hanya 20.000, tapi oke lah ya, buat tambah ekonomi mereka, tapi caranya yang kurang etis saja. Masih ada upacara sekarang, ada upacara di atas, ini budaya terbesar di Bali. Oh gitu, tetap harus pakai kain. Ya, harus kan enggak gitu, nanti sama-sama enak kan gitu. Punya budaya terbesar, nanti itu tidurnya sensitif gitu. Oke. Supaya nggak nyasar atau Iya apa. gitu, betul. Nanti Boleh tahu berapa? itu nanti yang bicara nanti turunnya. Nanti di turunnya mengecek aja gitu. Oh, seikhlasnya. Iya. Oke. Supaya enak nanti. Iya.
Kemudian selama di Pura Agung Sake ini kita boleh katakan setengah wajib ya. Kalau saya artikan sih wajib, tapi mungkin setengah wajib harus menggunakan pemandu untuk wisatawan. Tapi kalau untuk pengunjung mau sembayangan mungkin enggak. Kalau untuk wisatawan sebaiknya menggunakan pemandu supaya kita tidak salah masuk ke area suci belajar. Dan kalau pakai pemandu kan nanti dijelaskan ini pura ini sejarahnya bagaimana, itu bisa menambah wawasan kita. Di sini untuk pemandu tidak pasang tarif, seikhlasnya. Kemarin saya hanya ngasih 100.000 dan diterima dengan sukacita. Kayaknya nggak ada rasa keberatan, jadi mungkin 100.000 sudah cukup lah. Atau kalau kita ikhlasnya 50.000 mungkin juga bisa. Saya pertimbangkan kenapa 100.000, karena mereka ternyata dijadwal seminggu sekali. Kasihan mereka seminggu sekali hanya dapat satu wisatawan, seminggu 100.000, 1 bulan 400.000. Ya syukur sih kalau sehari bisa 2-3 pengunjung ya. Masalahnya kan di sana pemandunya itu kan juga tidak seorangan sih, banyak gitu. Jadi untuk dapat 2 wisatawan aja udah bagus sekali. Oke ya teman-teman, jadi kita kalau masalah ini mahal atau murah itu relatif lah, tergantung dari rasa kita aja. Oke, singkat cerita di Pura Agung Sake selesai. Di sana saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa lagi selain itu, karena tidak makan, tidak minum, sudah cukup dari bawaan adik saya. Kemudian kami menuju ke Desa Penglipuran, jaraknya tidak terlalu jauh. Tiket di Desa Penglipuran itu 25.000 juga. Jadi dua orang 50.000. Dan parkirnya gratis. Jadi nggak ini, tapi saya tetap ngasih tip buat yang ini yang ngatur-ngatur, atau saya kasih, tapi nggak saya masukkan lah, karena memang tidak ada tarif parkir. Di Desa Penglipuran saya hanya belanja hanya minum kopi sama adik saya es 2 orang 20.000. Terus ini beli kopi ini di Desa Penglipuran 20.000. Kemudian saya beli kopi bubuk yang masih ini, yang sudah digiling tepung menjadi tepung bubuk, itu 40.000. Dan kaos untuk cucu 100.000. Oke, pulangnya sampai sebelum masuk hotel kami makan malam di nasi padang 2 orang habis 100.000 termasuk minum. Cukup mahal karena kebetulan itu di area kafe-kafenya orang bule. Jadi orang bule yang ingin nasi padang pun bisa makan di situ. Jadi ya harga bule lah. Itu teman-teman. Kemudian hari berikutnya, pagi harinya setelah makan pagi di hotel, kami keluar mengembalikan mobil di Tabanan. Kemudian saya naik bis mansion ini, yang semula saya mau naik dari garasi, nggak jadi karena saya harus mengembalikan mobilnya di Tabanan. Akhirnya saya naiknya juga dari Tabanan seperti saat keberangkatan itu, turunnya di Tabanan. Ini tiketnya masih ada, saya simpan buat kenang-kenangan, tapi sayang yang tiket belum ada, hilang. Itu suite class ya. Ini proyeknya Denpasar sampai Purwokerto. Jadi saya 410.000 turun depan rumah sampai di Kebumen. Jadi nggak mengeluarkan biaya ojek lagi. Dan selama di sana adik saya mengeluarkan biaya untuk beli air mineral dan kelebihan atau snack di perjalanan, itu kurang lebih habisnya 100.000. Jadi total 6.298.000. Mahal atau murah itu
Kalau kemahalan masih banyak yang bisa di skip ya. Kalau untuk yang backpackers misalkan carilah hotel yang lebih murah, yang sekitar 150 sampai 200 kan banyak, misalkan 200, nah, itu kan 3 malam 600.000, itu sudah hemat 450.000. Kalau sewa mobil dan BBM nggak bisa di skip ya. Kalau untuk bisnya juga relatif lah, tinggal Anda pilih. Begitu juga untuk minum kopi yang 150.000 3 orang bisa di skip. Terus makan siang yang ini, makan B2 itu bisa sesuai selera juga. Kalau nggak pakai B2 ya pakai makan 3B5 kan paling nggak bisanya 2 orang antara 30-40.000 udah cukup. Ini udah menghemat banyak. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya nggak bisa di skip sih, misalkan ke BWK kan tiket masuknya udah nggak bisa ditawar. Itu teman-teman. Jadi kalau mau lebih murah lagi silahkan, bisa dipilih-pilih mana yang tidak diperlukan atau yang masih bisa cari yang lebih murah. Jadi mahal atau murah itu tergantung dari penilaian kita. Dan kalau menurut saya sih memang kalau ke Bali ini karena ini 5 hari 4 malam untuk 2 orang 6.298.000 ya standar lah, masih standar. Dan daripada kalau kita naik pesawat itu juga lumayan, karena kalau naik pesawat dari kota saya ke Jogja juga masih diperlukan transportasi sendiri, nggak bisa naik kereta. Kalau misalkan sewa mobil Grab atau sewa mobil biasa itu sehari 500.000. Jadi ketemunya ya lebih mahal naik pesawat. Sekian teman-teman, itu mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangannya dan ketidaksempurnaannya dari trip kali ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ataupun yang sudah berkunjung lama tapi belum subscribe, di subscribe ya, untuk motivasi saya lebih semangat untuk membuat konten-konten trip yang lebih bagus lagi dari yang sudah. Maklum manusia jadul harus didorong terus. Kemudian ya apabila ada kesalahan-kesalahan tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, semata-mata ya kekurangan saya. Sampai jumpa, wassalam.